Kau yang terus menggenapi karyamu dalam hidup kami ya Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga dan hormat akan Engkau. Kami punya Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan buat kami. Engkau Allah El Gibor, Allah yang luar biasa. Panji keselamatan kami, kota benteng hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Engkau terus mengurapi anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Amin. Biar kami dipenuhi penuh dengan Roh Kudus. Yes. Sebab kami tahu ya Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan kata-kata yang sederhana. Supaya anak-Mu di tempat ini bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami telinga seorang murid ya Tuhan. Supaya kami bisa terus mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami apa yang dunia gak bisa berikan ya Bapa. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu ini adalah Engkau sendiri. Kami percaya firman ini dapat mengubah seluruh hidup kami. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you Lingga, Febe, Iwan, Sisil. Ini keyboard ada Otnil, ada Om Santo. Di gitar ada Asun, bass ada Roni, drum ada Bobby, sound ada Doni, di lighting ada Abil, kemudian di media ada Evan, Victor, ada Yogi, kemudian kamera ada Gaby di sini. Luar biasa kalian. God bless you. Annyeonghaseyo. Shalom Aleichem. Apa kabar semuanya? Saya berdoa semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, semuanya dalam sukacita dalam Tuhan, amin. Sekalipun mungkin dunia tidak semakin baik, tapi saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan terus memberkati kita berlimpah-limpah, amin. Sini ada outline khotbah, bisa ditampilkan. Yang nggak biasa tulis-tulis pakai pulpen, yang biasa digital, bisa download saudara. Saya siapkan untuk outline khotbahnya. Bisa download. Kalau yang sudah siap dengan outline, bisa siapkan pulpen saudara. Karena ini perintah daripada gembala kita, senior pastor kita, Pak Wiryo, kita harus sama-sama belajar. Jemaat semua dilatih untuk menulis supaya sama-sama mengingat saudara. Saya mau belajar taat saja menyiapkannya semuanya. Sudah semua? Saya next ya. Sudah download semuanya? Oke, ini adalah tema kita. Saya berdoa, mystery of your dream, calling or purpose, misteri panggilan hidupmu, saudara. Sampai dengan hari ini, saya pun masih bergumul dengan apa yang menjadi panggilan hidup Tuhan dalam hidup saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara di tempat ini, teman-teman, guys and ladies, mungkin seringkali kita sering berdoa, banyak pendeta, banyak pengkhotbah yang berkata, kalian harus berjalan dalam destiny. Tapi kita sering bertanya, apa sebenarnya panggilan hidup kita? Benar nggak? Nah itu yang saya gumulkan saudara sepanjang hidup saya. Dan puji Tuhan saudara, hari demi hari Tuhan bukakan. Bahwa seringkali kita memperoleh, Tuhan kasih mimpi, kita punya cita-cita. Cita-cita kita luar biasa indahnya, luar biasa spektakuler. Tapi yang terjadi kenyataannya hari ini, kok berbeda saudara. Hari ini kita susah saudara. Tapi kita punya cita-cita yang setinggi langit. Karena cita-cita adalah gratis saudara. Dari kecil saya pengen jadi dokter saudara. Tapi seiring berjalannya waktu bisa berubah-ubah, benar? Ada yang anak kecil mungkin kalau kita ingat-ingat waktu kita masih kecil saya ingin jadi pilot, saya ingin jadi presiden. Tapi makin lama kok susah ya, jadi berubah lagi. Tapi kita mau belajar bahwa bersama dengan Tuhan kita akan lebih daripada pemenang. Amin. Nah, yang saya saudara, tadi pagi saya di sini pagi dari jam 6 saudara. Tadi pagi kebaktian pertama Pak Gunawan yang membawakan firman. Beliau adalah bekas gembala saya dulu. Kita ada di gereja di Tangerang Kota saudara, di restoran Kisah Maun. Pak Gunawan adalah gembala saya dulu. Nah, yang saya saudara, kita nggak janjian saudara.
Jadi dia siapkan firman, saya juga siapkan. Nah, sama saudara, firmannya mirip-mirip saudara, tentang Yusuf saudara. Hari ini saya mau bercerita tentang Yusuf, mungkin Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya sudah sering mendengar bahwa kisah Yusuf saudara. Tapi 2 minggu ini saudara, selama 2 minggu ini setiap hari saudara, Tuhan ingatkan saya ayat ini saudara. Di Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Setiap hari kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bahasa Inggrisnya, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Nah, seringkali saudara, kalau kita makan saudara, kita ngelihat dulu dong penampilannya saudara, baru kita makan. Kalau penampilannya bagus, wah ini enak nih saudara. Tapi firman Tuhan bilang, kecaplah dan lihatlah, suruh kecap dulu saudara. Baru kita akan, one day kita akan melihat bahwa Tuhan baik saudara. Apa itu kecap? Nah Tuhan bicara gini, kecap adalah suatu proses kehidupan yang harus kita jalani saudara. Langkah demi langkah. Tapi tiba-tiba nanti kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu saudara. Belum lama hari Selasa saya main basket saudara, sama Bobby saudara. Saya jatuh saudara, jatuh bungsrut saudara. Sakit saudara. Tapi waktu saya jatuh, Tuhan bilang lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan saya jatuh saudara, sakit saudara. Sakit Tuhan, kok kecaplah dan baiklah sih? Kecaplah dan baiklah betapa baiknya Tuhan. Waktu saya jatuh saudara, saya langsung bangkit, saya langsung berdiri dan saya langsung main lagi. Dan Tuhan bilang gini saudara, kamu harus bersyukur bahwa kamu bisa bangkit, kata Tuhan. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua di tempat ini, mungkin saudara sedang mengalami satu kejatuhan atau apapun, tapi waktu kita cepat bangkit, Tuhan bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Dan waktu Tuhan bicara sama saya waktu saya jatuh, waktu kecil lu sering jatuh nggak? Oh sering, saya bilang. Bahkan saya pernah ketabrak beca saudara, bungsrut semuanya saudara. Saya kegiling beca saudara. Bungsrut semuanya. Cuman kalau hanya jatuh main basket gitu aja, ya biasa. Nah itulah, kita mengalami proses hari demi hari, semuanya nanti berjalan dalam rencana Tuhan. Amin. Nah ini saya ambil dari slide-nya Paju minggu kemarin. You will trust God to the degree you know you are loved by Him. Yang nulis adalah Brennan Manning saudara. Jadi kalau kita merasa disayang Tuhan, maka kita akan semakin percaya sama Tuhan. Saya ulangin ya, ketika kita merasa disayang, kita dikasih sama Tuhan, seberapa besar kita merasa disayang, dikasih oleh Tuhan, sebesar itu pula kita akan mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Amin. Nah, untuk kita bisa tahu panggilan hidup kita sama saudara, panggilan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita saudara, kita harus dekat sama Tuhan saudara. Tidak ada jalan lain, kita harus dekat sama Tuhan. Seperti halnya Yusuf saudara, Yusuf dekat sama Tuhan. Roma 5 ayat 8 bilang gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi waktu kita sukses, waktu kita jatuh, waktu kita gagal, Tuhan tetap mengasihi kita saudara. Amin. Kita rajin ke gereja, kita enggak rajin ke gereja, Tuhan tetap sayang sama saudara. Bahkan Dia sangat sayang sama saudara. Hingga Dia mati di kayu salib saudara. Cuman ada satu-satunya pribadi yang dikasih panggilan hidupnya sama Tuhan adalah mati saudara. Yaitu Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan kasih cita-cita kepada kita, panggilan hidupnya mati, kita bisa stres saudara. Tapi Tuhan Yesus dikasih panggilan hidupnya, the purpose of life, misinya adalah mati buat kita saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa. Dia mati untuk kita dan Dia bangkit. Itu sebabnya kita yang sakit kita bisa disembuhkan. Amin. Kita yang miskin Tuhan perkaya. Kita yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Amin. Nah, sering kali saya bilang, kenapa saya bilang ini? Karena saya mau membuka paradigma Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua di tempat ini, bahwa yang terpenting adalah
kitanya harus semakin merasa disayang dan kitanya supaya kita semakin sayang sama Tuhan. Makanya ada firman, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua, bagi kita yang mengasihi Dia sesuai dengan rencananya. Jadi meskipun kita rajin ke gereja, kita rajin baca firman, Tuhan tetap sayang sama kita. Yang berbeda adalah kita yang tambah sayang sama Tuhan. Waktu kita tambah sayang sama Tuhan, maka semua rencananya yang Tuhan yang berikan pada hidup kita akan digenapi, saudara. Tuhan akan turut bekerja senantiasa dalam hidup kita. Amin. Nah, yang pertama, poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah mimpi atau panggilan hidup itu datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya tidak ada jalan lain kalau selain kita harus dekat sama Tuhan, saudara. Jadi kalau kalian mau maksimal hidupnya, kalian harus dekat sama Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari Yusuf, saudara. Dari Kejadian 37, saya bacakan. Kejadian 37 ayat 2a, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Hati-hati dengan mimpi saudara. Tidak semua orang bisa menerima mimpi saudara. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ini semua saudara, teman-teman semua di tempat ini sudah tahu kisah Yusuf, benar? Waktu Yusuf terima mimpi, teman-teman saudara-saudaranya iri, saudara-saudaranya sampai menjual Yusuf, saudara. Yusuf dibawa ke sumur. Yusuf masuk dalam sumur. Saudara, sumur itu kan dalam, saudara. Gelap, saudara. Dan dia merasa feel lonely, saudara. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang merasa kesepian, kalau yang Bapak Ibu merasa kok saya sendiri, Yusuf pernah mengalaminya. Dan ketika dia taat dan setia, Tuhan akan bawa dia. Alkitab mencatat, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Kemanapun dia pergi, Tuhan selalu menyertai. Nah, ada di ayat yang kedua yang saya tekankan di sini adalah, di pertama, waktu umur 17 tahun, Yusuf biasa mengembalakan kambing domba. Nah, saya pelajari saudara, domba itu adalah hewan yang easily trick, artinya mudah sekali ditipu saudara. Itu domba, kayak kita ini domba nih. Makanya kita butuh gembala, yaitu Tuhan Yesus. Nah, si Yusuf ini biasa mengembalakan domba. Artinya apa saudara? Artinya kita semuanya nih, bukan berarti kita semua harus jadi gembala. Harus kayak Pak Ju, harus kayak Pak Wiryo, no, bukan seperti itu. Tapi kalau hidup kita sesuai dengan firman, kita tahu teman kita, oh ini yang mudah ditipu, kita tidak menipu mereka, kita tetap hidup jujur, kita hidup sesuai dengan firman, itu buat Tuhan, itu kita seperti mengembalakan domba. Dan Tuhan menyertai kita, saudara. Amin. Alkitab mencatat, dimanapun Yusuf ditempatkan, tempat itu menjadi berkat. Sama dengan kita, saudara. Jemaat GBWTC Tang City, kebaktian yang ketiga, dimanapun kamu berada, tempat itu menjadi berkat karena kita semua, amin. Sekolah-sekolah kita menjadi berkat, kantor-kantor kita menjadi berkat, semua tempat yang kita tempati menjadi berkat oleh karena kita, oleh karena ada kita, amin. Poin yang kedua saudara, dari perjalanan Yusuf saudara, yang saya pelajari saudara, to find your calling or purpose is a journey, not a final destination. Ini yang paling sering kita gumulkan. Sebagai anak-anak muda, dulu saya waktu pas semenjak SMP, saya sudah sempat berpikir, gue sebenarnya mau jadi apa nih, gue mau jadi apa gitu. Tuhan mau, waktu itu kan saya bertobat SMA saudara. Semenjak bertobat pun saya sering mendengar khotbah, masih bingung, apa panggilan hidup saya, benar? Mungkin hari ini semua yang datang tempat ini juga masih bingung.
Tapi yang perlu kalian catat adalah untuk mengetahui calling atau panggilan hidup saudara, itu butuh perjalanan sepanjang hidup Bapak Ibu Saudara. Itu butuh perjalanan teman-teman semua sepanjang hidup teman-teman semua. Amin? Bisa mengerti? Jadi panggilan hidup itu terus berjalan sepanjang hidup kita. Jadi bisa berubah-berubah, makanya anak kecil pas ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi pilot, begitu nanti udah remaja mau jadi apa, berubah lagi saudara. Sama saudara, panggilan hidup kita itu sifatnya nanti progresif. Jadi panggilan hidup adalah sebuah perjalanan. Yusuf, dia menyadarinya waktu ketika di istana. Nanti ada ayatnya saudara. To find your calling purpose is a journey, not a final destination. Jadi bukan tujuan akhir. Karena kalau tujuan akhir begitu kita sampai, kita berhenti. Benar? Waktu saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, SMA saudara, saya di keluarga baru pertama kali, hanya saya yang percaya dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan kasih panggilan hidup untuk saya bisa berdoa untuk keluarga saya, amin. Untuk adik-adik saya, untuk orang tua saya, untuk keluarga besar saya. Dan saya terus berjalan pelan-pelan, saya berdoa sampai mungkin 14 tahun. Hingga papa mama saya hari ini bisa bersama-sama beribadah di sini. Mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya percaya bahwa satu orang diselamatkan, seisi rumah itu diselamatkan. Amin. Nah, makanya mengetahui panggilan hidup Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, itu adalah sebuah perjalanan proses. Bukan final destination, bukan tujuan akhir. Jadi kita harus berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Nah, ini adalah ayatnya. Di Kejadian 39 adalah kisah Yusuf saudara. Di mana waktu itu Yusuf udah keluar dari sumur nih, dijual lagi kan. Dijual lagi ke rumah Potifar. Nah, di rumah Potifar dia dipercaya saudara. Sama Potifar dipercaya untuk dia mengelola semuanya di rumah itu saudara. Hingga Alkitab mencatat bahwa apa yang dikerjakan Yusuf menjadi buat berhasil. Makanya di mana ada kita, tempat itu menjadi diberkati saudara. Saya bacakan ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah orang tuanya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuatan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasa daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan. Mungkin Yusuf waktu di rumah Potifar, dia pikir, wah ini apakah sudah menjadi destininya? Tapi dia lagi-lagi dicobai saudara. Sama istri Potifar, diganggu sama istri Potifar yang genit saudara. Jadi, nah kita harus mempertahankan kekudusan saudara. Kita harus mempertahankan kekudusan dan kita juga harus setia saudara. Dengar baik-baik, khusus untuk cobaan ini tidak bisa ditengking saudara. Dengar para laki-laki, untuk cobaan ini nggak bisa ditengking. Yusuf udah mengajarkan bahwa lari, dia lari. Waktu Tante Ponti mungkin buka baju atau menggoda Yusuf, Yusuf bilang no, tidak, dia lari saudara. Kalau saudara baca, dia lari. Untuk yang ini harus lari. Dengar ya cowok-cowok, cewek juga harus jaga kekudusan. Kalau kita mau disertai oleh Tuhan, harus jaga kekudusan. Harus setia
sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Nah, ini saudara. Kemudian next, poin yang ketiga. Hari ini saya poin cuma ada 4 saudara. Jadi mungkin saya target pengkhotbah paling cepat saudara. Karena sudah siang saudara. Saya tahu saudara lapar dan ngantuk saudara. Saya nggak lama-lama, tenang saudara. Poin yang ketiga, you do not see clear right in the beginning, but progressive. Dari apa yang sudah saya renungkan saudara, dari kisah Yusuf ini, waktu Tuhan kasih panggilan hidup dalam hidup saudara, awalnya kita nggak melihat dengan jelas. Tapi karena ini adalah progres, adalah perjalanan, day one day akan semakin jelas. Progresif sifatnya, semakin lama akan semakin jelas. Percayalah, percayalah. Selama kita berjalan di dalam tracknya Tuhan, day one day akan semakin jelas apa yang menjadi panggilan hidup saudara dan saya. Amin. Jadi saya bersyukur sekali saudara untuk setiap orang-orang yang saya kenal yang sudah mengetahui apa yang menjadi panggilan hidupnya dalam mereka saudara. Panggilan hidup itu bisa banyak saudara. Artinya gini, kau dipanggil di pekerjaanmu sebagai apa? Ujung-ujungnya engkau harus memberkati banyak orang. Engkau dipanggil dalam pelayanan di gereja sebagai apa? Ujung-ujungnya engkau harus menjadi berkat. Amin. Kita di sini ada komunitas impactful community. Diketuai oleh Pak Ferry. Pak Ferry bisa berdiri. Ini adalah sahabat saya, Kode Ferry, dan istrinya Ica mana? Jadi pasangan-pasangan muda yang belum ikut Kesel bisa ikut Kesel sama Pak Ferry dan Bu Ica. Saya pun ada di sana, Pak Endang pun ada di sana. Kita bersyukur ada orang-orang yang Tuhan taruh hatinya, Pak Ferry taruh hatinya untuk Tuhan sebagai panggilan hidupnya untuk memberkati pasangan-pasangan muda. Untuk anak-anak youth bisa menghubungi Noni, mana Noni? Yang belum ikut Kersel, nanti bisa menghubungi Noni. Nah, semua jemaat nanti pasti menghubungi Pak Endang. Pak Endang ini melayani semua jemaat di Tang City, saudara. Sebab kita berdoa untuk Pak Endang, saudara. Pak Endang tetap sehat, amin kok. Ya, kita nggak bisa hidup sendiri, saudara. Saya bertumbuh itu di Kersel. Dulu namanya Family Altar, saudara. Jadi, waktu itu saya baru bertobat, saudara. SMA. Itu pun saya hanya ikut kebaktian youth, duduk paling belakang. Saya nggak kenal siapa-siapa. Pak Wiryo khotbah waktu itu, saya ingat banget. Pak Wiryo khotbah pertama kali dia bilang harus menjadi keset. Kita harus menjadi keset, harus menjadi hamba. Harga diri kita harus nol. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Waktu Pak Wiryo khotbah, waktu itu meskipun saya baru bertobat saudara, saya bisa mendengar suara Tuhan dalam hati saudara. Nah, suara Tuhan dalam hati saya bilang gini, one day engkau akan sama-sama dengan hambamu ini. Saya nggak kenal sama sekali dengan Pak Wiryo, saudara. Dan itu hanya suara hati saya yang saya pikir, ini mungkin hanya keinginan saya, saudara. Itu tahun 98, saudara. Nah, seiring berjalannya waktu saya melaporkan diri, saya mau ikut Family Altar. Dulu adalah Kersel sekarang. Saya mau ikut Kersel. Akhirnya saya ikut Kersel di Kapling. Saudara, ikut Kersel di Kapling, saya bertemulah dengan mantan pacar yang sekarang istri saya, saudara. Di Kersel saya bertemu dengan istri saya, saudara. Itu pun Tuhan juga bicara waktu pas saya saat teduh pagi-pagi, kalau sekarang kita baca SMA, dulu kita belum ada SMA, jadi kita harus baca sendiri, saudara. Tiba-tiba Tuhan suruh berdoa buat istri saya. Saya nggak tahu, waktu itu saya belum maksudnya yang kayak kita yang cinta-cintaan, naksir-naksir gitu, no. Karena gini saudara, saya SMP saya pernah pacaran saudara. Waktu itu saya belum kenal Tuhan, cinta monyet saudara. Nah habis itu putus saudara, semenjak saya kenal Tuhan, saya punya prinsip bahwa karena salah satu istri adalah berkeluarga adalah bukan main-main, itu sebabnya saya harus mengandalkan Tuhan. Nah, saya bersyukur sekali di kampus itu ada teladan-teladan. Jadi ada loh yang kejadiannya bahwa Tuhan yang bicara bahwa ini adalah jodoh lo. Wah, saya kan bingung dong, bisa-bisanya gitu. Saya ikuti saudara, saya ikuti apa yang kebiasaan dia. Pokoknya saya tanya, biasanya, kok emang lu berdoa setiap hari? Enggak, gue enggak yang maksudnya berdoa terus enggak, dia bilang. Cuman dia bilang gini,
kita harus intim sama Tuhan, artinya gini saudara. Intim sama Tuhan artinya gini saudara. Kita harus menyadari keberadaan Tuhan 24 jam dalam hidup kita. Dengan kita menyadari keberadaan Tuhan 24 jam dalam hidup kita, artinya sepanjang hidup kita tuh bergantung sama Tuhan saudara. Kita sambil kerja, sambil apa bisa bernyanyi dalam hati saudara, nggak harus basor gitu, orang bisa bingung saudara. Tetap normal, itu normal, tapi kita menyadari bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sehingga setiap saat kita bisa terbuka, Tuhan mau ngomong apa, kita bisa merespon saudara. Amin. Nah, singkat cerita saudara, waktu pas saya berdoa, doakan Poppy gitu. Buat apa kata saya gitu. Ya pokoknya doain aja kata Tuhan. Ya udah, saya sih biasa aja kan, di Kersel juga biasa aja sama dia. Soalnya ya kan saya cukup, meskipun tinggi saya segini kan, tapi kan wajah saya lumayan bagus kan saudara ya. Jadi saya nggak terlalu khawatir tentang jodoh sebenarnya saudara. Meskipun papa saya bilang waktu pas saya udah pacaran nih sama si Poppy nih, itu si Poppy kok mau ya sama si Yugi kan begitu. Kan biasa, kan suka bercanda ya papa saya saudara. Padahal tinggi saya nih standar artis Korea sebenarnya kan. Kan dari papa saya juga tuh, lihat papa saya juga tinggi segitu saudara. Saya tiap hari main basket nggak tinggi-tinggi saudara. Iya gitu saudara, ya. Karena saya melewati proses demi proses gitu, saya ikut Kersel saudara, saya rajin saudara. Terus diminta kadang dipaksa sharing gini ya, pokoknya sekian belas tahun saya ikut Tuhan. Ya akhirnya ya Tuhan bilang bahwa itu jodoh saya saudara. Dan singkat cerita ya kita menikah udah berapa tahun saya? Udah 15 tahun saudara. Puji Tuhan kita bisa melewati semuanya saudara. Saya pernah bersaksi, nanti saya akan bersaksi lagi bagaimana Tuhan menyembuhkan saya saudara. Saya kan udah sering bersaksi bahwa saya pernah sakit saudara. Sampai tadi saya ketemu Ko Alyong, udah lama ketemu Ko Alyong, dia selalu bilang sehat Gi, sehat. Sehat, saya bilang puji Tuhan. Nanti saya bersaksi ya. Kita next dulu. Nah ini si Yusuf, dia baru menyadari clear waktu dia di istana. Waktu pas dia digoda Tante Poti kan, dia kan difitnah kan sama Tante Poti kan, bahwa padahal Tante Poti nggak diapa-apain, dibilang katanya si Yusuf memperkosa dia hingga dia dimasukin penjara. Saudara, sering kali mungkin kita di pekerjaan atau kita nggak salah tapi kita disalahin. Jangan panik dan jangan balas dendam. Pembalasan haknya Tuhan. Don't worry, be happy. Kita senantiasa bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada, Tuhan buat berhasil. Amin. Saya bacakan saudara ayat ke-45, Kejadian 45, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berada di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ. Bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengeran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatkah mereka katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi waktu Yusuf di penjara pun dia menjadi tawanan yang terbaik. Dia dipercaya, bahkan dia bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun sehingga dia diangkat di Firaun menjadi orang kedua di Mesir saat itu. Nah waktu itu saudara-saudaranya kan timbul kelaparan. Nah mau gak mau nih datang kepada Yusuf. Nah ini ayatnya saudara.
Nah, waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia nggak tahan, saudara. Karena Yusuf mengingat bahwa dia dulu pernah dimasukin ke sumur, saudara. Masukin ke sumur, dijual ke 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 Potifar, saudara. Kisah hidupnya, dia melihat itu. Mungkin dalam hatinya juga dia kesal juga mungkin sama saudara-saudaranya. Mungkin ya. Alkitab mencatat, dia tidak membalas, saudara. Saya tidak menemukan bahwa Yusuf tuh mengeluh, saudara. Saya nggak tahu karena apakah yang menulis kejadian ini adalah Musa. Musa nggak punya si Yusuf nggak pernah cerita ke Musa atau gimana. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf itu dia mengeluh. Yusuf nggak pernah mengeluh, saudara. Tapi Alkitab mencatat Yusuf menangis, saudara. Menangis dengan keras waktu pas dia mau ketemu sama saudara-saudaranya. Mungkin waktu pas, nah saya merenungkan, saudara, bahwa Yusuf punya attitude, Yusuf punya karakter yang luar biasa. Dia tidak mau membalas saudara-saudaranya. Dia setia, saudara. Dia selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, saudara. Nah, dia menangis, saudara. Ada banyak mungkin pria yang kalau menangis itu mungkin cengeng, saudara. Tapi dengar, saudara, ekspresi terbesar manusia adalah menangis, saudara. Waktu kita sedih, kita menangis. Waktu kita senang, kita bangga, gembira, kita juga menangis. Nah, saya melihat kenapa Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf mudah hancur hati, saudara. Yusuf sangat mudah di-touch sama Tuhan hatinya. Makanya itu sebabnya Tuhan menyertai Yusuf, saudara. Amin. Nah, ini Abraham, saudara. Jadi kisah Yusuf sama nih, mirip-mirip dengan Abraham. Abraham waktu Tuhan kasih janji, waktu Tuhan kasih janji yang luar biasa, keadaannya itu tidak seperti apa yang dijanjikan, saudara. Tuhan kasih janji kepada Abraham, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa daripadamu akan berasal raja-raja. Pada waktu Abraham menerima janji ini, saudara, keadaannya adalah dia belum punya anak, saudara. Jadi seringkali makanya waktu Tuhan kasih janji sama kita, keadaan kita tidak seperti dengan apa yang dijanjikan. Ada satu gap yang begitu besar. Ada satu jarak yang lebih besar. Makanya hari ini Tuhan mau Tuhan bukakan satu paradigma baru, saudara. Bahwa panggilan hidup Bapak Ibu Saudara adalah sebuah perjalanan. Adalah sebuah proses, saudara. Bukan sebuah final destination. Dan di awal tidak terlihat jelas. Tapi seiring berjalannya waktu kita akan semakin melihat dengan jelas. Amin. Yang keempat, saudara. Fulfillment come when you meet your purpose. Artinya kepuasan hati kita itu akan ada apabila kita menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan, panggilan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya ulangi ya, kepuasan hidup kita bisa bahagia banget, penuh dengan damai sejahtera yang belum pernah kalian pikirkan, itu ketika kita menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalian punya duit yang banyak, kalian punya kedudukan yang tinggi di perusahaan, atau kalian punya perusahaan yang besar, kalian punya kehormatan, tidak akan bisa menggantikan dengan kepuasan ini, saudara. Ini saya renungkan, saudara, dan dikonfirm oleh banyak hamba Tuhan, bahwa kepuasan terbesar, fulfillment come when you meet your purpose. Ketika kita berjalan sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, maka kita akan merasa puas, saudara. Saya mau bersaksi, saudara. Saya sudah bersaksi bahwa saya pernah sakit, saudara. Saya untuk berjalan beberapa langkah aja, saya nggak bisa, saudara. Sekitar tahun 2012 itu, saudara. Sampai tahun, sekitar 5 tahun lah. Makanya yang Bapak Ibu, teman-teman semua yang di gereja ini mungkin di tahun itu saya jarang terlihat. Tapi saya ke gereja, saudara. Saya untuk naik tangga aja, dokter bilang harus step by step, nggak boleh tangga begini terus begini, nggak boleh, saudara. Karena saya harus berlatih itu, saudara. Tapi ada satu hal yang luar biasa, Tuhan selalu memberi kekuatan sama saya, saudara.
Di kantor pun Tuhan, saya melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya, saudara. Saya tetap bisa bekerja, saudara. Saya bersyukur saya kerja di bagian IT, karena IT bisa kerja di rumah, saudara. Meskipun memang tidak ada peraturan boleh kerja di rumah, tapi karena saya sakit, saya kerja di rumah, saudara. Nah, saya mau kasih tahu, saudara, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya, saudara. Itu ajaib dan luar biasa buat saya, saudara. Sampai hari ini kalau saya mengingat itu, saya pasti selalu nangis, saudara. Jadi karena saya tidak bisa jalan jauh, dan saya selalu harus ditemani sama istri saya, saudara. Nah, waktu tahun 2013, saudara. Tahun 2013, omset di perusahaan maksudnya masuk, biasanya setiap tahun kalau misalnya masuk, ada jalan-jalan ke luar negeri, saudara. Tahun 2013 saya ditelepon sama bos saya, Yugi, congrats, kamu dapat reward, kita akan berangkat ke Australia. Orang-orang kasih tahu senang, saudara. Tapi saya stres, saudara. Karena saya mikirin, saudara, saya nggak pernah jalan jauh, saudara. Apalagi sendirian, saudara. Saya selalu bersama-sama dengan istri saya semenjak saya sakit. Tapi untungnya, saudara, ada teman saya dokter, saudara, karena saya perusahaan farmasi di kantor, ada teman saya dokter bilang gini, Ki, lu ikut, nggak usah takut. Karena kan gue dokter, lu percaya gue kan. Nah, lu ikut, kita satu pesawat, pokoknya lu kenapa-napa, lu lemes, gue suntik langsung, katanya. Jadi ya saya ada rasa aman gitu, saudara. Terus ada teman-teman baik saya di Australia telepon saya, udah lu kesini nggak apa-apa. Kalau lu masuk rumah sakit lu dapat duit, katanya. Gue jamin, kata dia gitu, saudara. Ya udah, singkat cerita, akhirnya saya berangkat, saudara. Meskipun saudara saya berangkat ke Australia, saudara, saya bawa kursi, saudara. Karena saya nggak kuat jalan jauh, saudara. Harus misalnya nunggu di airport itu saya duduk gitu, saudara. Saya masih muda begini, saya malu, saudara. Saya masih muda, saudara. Saya melihat kakek-kakek nyetir, saudara. Kok saya bisa lemas gini, saudara. Tapi dalam keadaan seperti itu, Tuhan proses saya. Saya semakin belajar, dan saya semakin menerima bahwa itu adalah semua bagian yang harus saya lewati, saudara. Sama seperti Yusuf, saudara. Dia tidak pernah mengerti. Dia dimasukin ke sumur, dia digoda Tante Poti, sampai dia di istana pun. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Dia baru mengerti bahwa inilah yang Tuhan tetapkan dia menjadi orang kedua di Mesir untuk memberkati saudara-saudaranya, untuk memberkati Mesir, saudara. Saya nggak tahu, saudara, apakah teman-teman semua di tempat ini apa yang menjadi panggilan hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya ketika kita mulai taat, kita mulai terus berjalan dalam rencananya, Tuhan akan berikan sesuatu yang luar biasa, saudara. Singkat cerita, saudara, waktu pas pulang dari Australia, lebih segar, saudara. Tapi tetap saya belum bisa jalan jauh lagi, saudara. Nah, saudara, setiap tahun, saudara, saya diajak ke luar negeri, saudara. Dan itu gratis, saudara, dari kantor, saudara. Saya bukan mau menyombongkan diri, tapi itu semua bukan karena kuat dan gagah saya. Tapi saya tahu itu adalah rencana Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Amin, saudara. Awal saya pelayanan, saudara, tadi saya bersaksi juga karena ada Pak Gunawan. Pak Gunawan adalah gembala saya, saudara, waktu di Tangerang Kota. Dia tahu banget, saudara. Pak Pierre juga, Pak Shalom juga, saudara. Saya pelayanan awalnya adalah apa saja yang disuruh saya kerjakan. Saya ingat sekali setiap minggu kita doa pagi, kemudian setelah selesai saya gulung-gulung kabel, saudara. Dengan Pak Gunawan, saudara, saya gulung-gulung kabel, saya nggak tahu berapa tahun, saudara. Saya cuma taat. Demikian pula dengan Pak Jo waktu di Metropolis. Yugi, lu ada laptop? Ada. Oh yaudah, nanti pakai ya. Iya Pak, saya ikut aja. Sampai dengan di sini saya melihat semuanya teman-teman sini begitu banyak. Itu semua hanya kasih karunia dan anugerah Tuhan buat hidup saya, saudara. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti, dan waktu tadi Pak Gunawan pagi khotbah, saya di belakang, Tuhan ingatkan lagi, saya ingatkan flashback 18 tahun ke belakang. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa berdiri di tempat ini, saudara. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, saudara. Makanya saya mau sharing, saudara. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita, saudara. Kita harus sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Alkitab bahasa Inggris bilang gini dalam NIV, trust in the Lord with all your heart and lean
not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Dalam bahasa Inggrisnya tertulis trust, saudara. Nah, bahasa Indonesia, trust dan belief diartikan dengan percaya sama, saudara. Tapi trust memiliki perbedaan dengan belief. Kalau belief itu, kalau saudara baca di Oxford, belief itu accept something truth. Artinya kalau kita percaya ada statement tertentu itu benar, itu belief. Tapi trust, Alkitab tulis ini adalah trust, itu mempercayakan diri. Kita terlibat di dalamnya. Trust tingkatnya lebih tinggi, saudara. Saya kasih ilustrasi, saudara ya. Ada seorang akrobatik, saudara. Seorang akrobatik, dia akan menyeberang 2 jurang. Ini jurang, cuman hanya 1 bambu. Nah, seorang akrobatik ini ada penonton kan, apakah saya bisa melewati? Penontonnya bilang, ya saya percaya saya bisa. Dia melewati jurang. Berhasil, saudara. Tepuk tangan semuanya, penonton tepuk tangan. Kemudian dia balik lagi, dia melewati lagi, bisa. Kemudian dia bilang, saya akan taruh beban di atas saya dan saya melewati jurang ini. Apakah semua percaya saya bisa melewati? Semua bilang percaya. Oke, dia melewati. Nah, yang ketiga, dia bilang gini, dari penonton katanya semua percaya ya, siapa yang berani saya gendong menyeberang jurang itu? Nggak ada yang berani, saudara. Tapi ada satu anak kecil, dia bilang, saya berani. Nah, anak kecil itu singkat cerita, dia naik ke atas punggung si akrobatik, dan si akrobatik itu berhasil melewatinya. Semuanya tepuk tangan dan semuanya kagum. Di akhir cerita itu, anak kecil itu diwawancara. Kenapa lu bisa percaya dengan akrobatik itu? Anaknya bilang gini, ya jelas saya percaya, itu papa gua. Dia bilang. Saudara bisa tertawa, saudara. Itulah trust yang Tuhan maksud. Trust in the Lord. Bukankah kita juga anak-anaknya? Kita bagaimana mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Waktu kita bukan sembarangan, waktu kita percaya, cuma bilang percaya, oh kita cuma melihat bahwa orang lain diselamatkan, orang lain hidupnya berubah. Tapi yang Tuhan mau adalah trust in the Lord, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Fulfillment come when you meet your purpose. Oke, Yohanes 17 ayat 4. Oh, ini Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus, aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya, saudara. Satu-satunya yang dikasih tujuan hidup mati adalah Tuhan Yesus, saudara. Kita bersyukur Tuhan kasih panggilan hidup kita, meskipun enggak spektakuler, tapi kalau kita tanpa kita sadari, kalau Tuhan suruh sesuatu kita kerjakan, mungkin hal simpel, saudara. Mungkin saudara adalah seorang ibu rumah tangga, atau mungkin hanya mengurus cucu. You never know, kita nggak pernah tahu cucu yang kita urus itu akan menjadi apa ke depannya. Tuhan akan pakai luar biasa, saudara. Seorang ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak, kita nggak pernah tahu bahwa anak yang dipercayakan atas hidup kita itu akan menjadi sesuatu yang besar, akan menjadi anak yang besar. Dan saudara, mungkin hari ini saudara dipercayakan, oh saya belum punya pekerjaan, mungkin sekolah saya juga nggak pinter-pinter amat. Stop bilang begitu. Ketika kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, Tuhan pasti membuat sesuatu yang besar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Oke, ini summary-nya, saudara. Yang pertama adalah panggilan hidup datang daripada Tuhan. Itu sebabnya izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita oleh roh dan berjalan dalam iman. Tidak ada jalan lain selain kita hidup dalam roh, saudara. Alkitab berkata, daging itu lemah, saudara. Tapi roh itu penurut, saudara. Untuk kita bisa berjalan dalam kekudusannya Tuhan, kita harus hidup oleh roh. Itu sebabnya hari ini yang belum terima Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, nanti saya akan berdoa buat saudara. Saudara harus terima roh, saudara harus hidup di dalam roh, saudara. Yang kedua, to find your calling purpose is a journey. Untuk menemukan panggilan hidup saudara itu adalah sebuah perjalanan hidup. Sampai dengan akhir hidup kita, saudara. Kalau istilah Pak Wiryo kemarin adalah to die empty. Artinya waktu kita dipanggil, saudara, tidak ada lagi tugas yang belum kita selesaikan, saudara. Kita mau waktu Tuhan panggil kita sudah menyelesaikan tugas. Amin, saudara? Oke, tadi kesaksian saya belum selesai sebenarnya, saudara. Jadi setiap tahun, saudara, saya diajak ke luar negeri, saudara. Pertama ke Australia, saudara, kemudian saya ke Jepang, saudara, kemudian ke Korea, terus ke Cina, ke Qingcace, terakhir saya ke Eropa, saudara. Saya bukan untuk
untuk sombong-sombongan saudara, itu semua karena anugerah Tuhan, itu gratis saudara, bukan saya nggak bayar sepeser pun saudara. Tapi yang saya mau bilang gini saudara, saya sudah mengalami itu semua Tuhan. Saya sudah jalan-jalan ke luar negeri, itu tidak membuat saya itu puas saudara. Tetapi waktu saya menjalankan apa yang menjadi panggilan saya dalam hidup saya, contohnya hari ini, Tuhan kasih tugas saya untuk saya sharing di tempat ini saudara. Itu jauh, hati saya jauh Tuhan puaskan saudara. Artinya gini saudara, ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup saudara dan saya, kita akan merasa ada satu damai sejahtera. Ada satu kepuasan yang gak bisa dibeli oleh apapun. Oleh kekayaan, oleh kehormatan, oleh jabatan, tidak bisa. Karena itu hanya bisa diterima ketika kita menyelesaikan panggilan hidup yang ada dalam hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya saya berdoa supaya semua teman-teman di tempat ini semua bisa mengenali panggilan hidup masing-masing. Panggilan hidup belum tentu spektakuler saudara. Di sini ada tertulis visi daripada gereja kita, transform the communities, influence the city, give impact to the nation. Sepertinya luas. Waktu Pak Wiryo canangkan ini pun, saya bilang gila ini. World Transformation Church. Saya nggak nyampe saudara. Tapi day by day Tuhan bukakan. Tidak seperti yang kau bayangkan kata Tuhan. Karena Alkitab mencatat tadi kan kita udah tahu di mana kita berada, tempat itu menjadi berkat. Amin. Waktu kita semuanya berjalan dalam rencana Tuhan, kita semuanya nih, tempat ini menjadi berkat saudara. Saudara lihat, Tang City semakin diberkati karena saudara dan saya. Kantor-kantor semuanya diberkati karena saudara dan saya. Tanpa saudara sadari, saudara menjadi impact saudara untuk bangsa ini. Jadi kalau semuanya jemaat, semuanya gereja bergandengan tangan sesuai dengan firman Tuhan, akan ada revival yang luar biasa saya percaya. Amin. Slide saya sudah selesai saudara. Nah waktu pas Yusuf dalam sumur, dalam ini, nah dia juga mungkin nyanyinya seperti yang tadi lagu firman tadi. Ayo kita nyanyi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak